Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Jumi yang libur sekolah memutuskan untuk libur dan menginap di tempat kelahirannya, yaitu di rumah kakek neneknya di Pandeglang. Namun, di sana ia malah bermain-main dengan hantu gentayangan penghuni kebun melinjo. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Kita simak saja ceritanya. Jumi hari itu lulus dari sekolah dasar dan akan melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama. Setelah kelulusan sekolah, ada waktu libur selama sebulan lamanya kala itu, sebelum melanjutkan pendidikan ke tingkat berikutnya. Jumi yang terlahir di rumah kakek neneknya di Pandeglang, Banten, ketika kelas 3 sekolah dasar harus ikut orang tuanya pindah ke kota Cilegon agar dekat ke tempat mereka bekerja dan melanjutkan sekolah di kota tersebut. Dan selama liburan, Jumi akan tinggal di rumah kakek neneknya. Keesokan harinya, Jumi diantar ayahnya dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah kakek neneknya di Pandeglang. Ibunya tak bisa ikut sebab harus mengurus adiknya yang masih kecil. Butuh waktu 2 jam dari kota Cilegon ke Pandeglang, tempat asal kelahiran Jumi kala itu. Sesampainya di sana, kakek nenek Jumi menyambut gembira cucu laki-lakinya itu. Mereka melepas kangen setelah beberapa bulan tak bertemu. Padahal setiap liburan sekolah, Jumi selalu berlibur di rumah kakek neneknya tersebut. Namun, namanya juga cucu kesayangan yang selalu dirindukan kehadirannya oleh mereka. Sehingga walau hanya beberapa bulan tak bertemu, mungkin seperti bertahun-tahun lamanya. 2 jam berlalu, ayah Jumi kembali ke Cilegon. Pada waktu itu, rumah-rumah warga sekitar terpisah oleh kebun antara rumah yang satu dan rumah yang lainnya. Begitu juga rumah kakek nenek Jumi yang terpisah dari rumah tetangganya. Kebun-kebun warga di daerah itu banyak ditanami oleh pohon melinjo yang dapat dipetik daunnya yang masih muda untuk sayuran, serta buahnya yang disebut oleh warga sekitar dengan sebutan tangkil. Namun oleh warga sekitar, buah-buah melinjo itu tak serta-merta dijual ke pasar ketika panen tiba, namun diolah terlebih dahulu menjadi semacam kerupuk melinjo yang disebut emping di setiap rumah di daerah tersebut. Dan hasil produksi emping di daerah itu menjadi hasil produksi kualitas terbaik pada masa itu. Begitulah aktivitas warga sekitar ketika panen melinjo tiba. Keesokan harinya, Jumi ikut kakeknya ke kebun untuk memetik buah-buah melinjo yang sudah tua. Sedangkan neneknya sejak pagi sekali sudah berada di dapur membuat emping dari melinjo yang dipetik oleh kakek di kebun sebelah rumahnya. Nah, di samping rumah kakek terdapat kebun melinjo milik kakek yang sudah puluhan tahun dirawat dan dipanen hasilnya. Bahkan ketika orang tua Jumi masih kecil, pohon-pohon melinjo itu sudah ada dan tumbuh di sana. Kakek dengan cekatan naik ke pohon melinjo itu dan mulai memetik buahnya. Dimasukkannya satu persatu ke dalam karung kecil yang ia gantung di pohon itu. Setelah karung itu penuh, kakek menurunkan karung itu dengan seutas tali tambang yang kemudian disambut Jumi di bawah pohon. Lalu Jumi menggantinya dengan karung kosong dan ditarik kembali ke atas oleh si kakek.
Sebagian melinjo yang berjatuhan oleh Jumi dipungutnya dan dikumpulkannya dalam sebuah wadah. Dan ketika adzan duhur berkumandang, kakek telah selesai memetik 3 pohon melinjo. Lalu ia segera turun dan membawa karung-karung yang telah berisi melinjo ke rumahnya yang tak jauh letaknya dari kebun melinjo tersebut. Sore harinya selepas asar, anak-anak seusia Jumi ramai berkerumun dan bermain di samping rumah kakek. "Jumi, ayo main," ujar anak-anak itu. Rupanya itu adalah teman-teman Jumi ketika Jumi bersekolah di daerah itu. Jumi pun lalu bergabung bersama anak-anak tersebut. Oh, rupanya di sana, di samping rumah kakek, kira-kira 10 meter dari jendela kamar yang ditempati Jumi, ada 2 buah pohon melinjo seukuran paha orang dewasa. Yang di tengah-tengahnya menggantung ayunan dari ban mobil bekas yang dibelah, terikat dengan tali besar yang diikat ke atas sebuah galah bambu yang tersangga pada 2 pohon melinjo itu. Kakek sengaja membuat ayunan itu agar anak-anak tetangga dapat bermain di tempat itu, sehingga suasana sore menjadi ramai oleh anak-anak tetangganya. Hal itu dilakukan semenjak anak dan cucu kakek nenek pindah satu persatu mengikuti orang tuanya yang bekerja di kota. Karena merasa kesepian, kakek lalu membuat ayunan itu untuk mengobati kerinduan pada cucu-cucunya tersebut. Anak-anak lalu bergantian naik di ayunan itu sambil tertawa-tawa. Manakala ayunan itu melambung tinggi, beberapa anak ada yang menjerit sambil memegang erat tali ayunan ketika teman-temannya mengayunkan terlalu tinggi. Senja pun menjelang. Anak-anak membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing, dan tempat itu kembali menjadi sunyi. Malam harinya, suara binatang malam riuh terdengar menyambut sang Dewi Malam yang memancarkan cahaya yang terang benderang ke seluruh jagat raya. Bintang pun berkelap-kelip menghiasi angkasa biru bagaikan intan permata yang bertaburan. Angin sepoi-sepoi mulai berhembus perlahan, menerpa dedaunan yang menimbulkan suara gesekan-gesekan kecil, membentuk irama-irama malam yang syahdu, bersatu padu dengan suara melinjo tua yang berjatuhan ke tanah. Waktu menunjukkan pukul 8 malam. Kakek dan nenek Jumi telah tertidur lelap di kamarnya. Jumi mencoba memejamkan mata di kamarnya. Kamar itu adalah kamar bekas ayah dan ibu Jumi dulu ketika masih tinggal di rumah kakek. 1 jam berlalu, mata Jumi masih belum bisa diajak kompromi untuk tidur. Karena kebiasaan di kota, ia akan tidur di atas jam 10 malam. Sampai sekira pukul 11 malam, ia pun dapat terbang ke alam mimpi. Namun, baru beberapa saat Jumi tertidur, ia tiba-tiba terbangun ketika ia mendengar suara riuh anak-anak yang sedang bermain di luar rumah. Lalu, ada satu suara yang sangat ia kenal, memanggil namanya dari luar, agar ikut bermain bersama mereka. "Itu si Junet," ujar Jumi sambil mengucek-ngucek matanya yang masih terkantuk-kantuk. Ia pun menguap beberapa kali, dan dengan malas, ia pun mendekat jendela kamarnya. "Ngapain si Junet ngajak main malam-malam begini?" ujarnya lagi. Ia pun menyingkap kain penutup jendela kaca kamar itu dan mengintip keluar. Dan terlihat dari balik jendela, sosok di bawah cahaya bulan yang terang. Anak-anak ramai sedang bermain ayunan sambil bercanda dan tertawa-tawa. Ada satu sosok yang ia kenal sekali, yaitu Junet, temannya yang terus mengajak Jumi agar ikut bermain bersama mereka. Karena masih mengantuk, Jumi memberikan kode pada sosok temannya itu untuk tak ikut bermain malam itu. Lalu Jumi pun kembali ke tempat tidurnya. Ia kembali mencoba untuk tidur, namun suara anak-anak yang bermain di luar rumah itu masih tetap terdengar.
Dan ketika sampai suara ayam jantan berkokok, tiba-tiba suara canda tawa anak-anak itu berubah seketika menjadi suara orang yang berlarian tak tentu arah. Lalu kemudian suara-suara itu lenyap dan barulah Jumi dapat memejamkan matanya. Malam kedua di rumah kakek, Jumi tertidur pulas malam itu sejak selepas Isya. Dikarenakan kemarin malam ia kurang tidur karena terganggu oleh suara anak-anak yang bermain di luar rumah. Sampai waktu sekira pukul 12 malam, Jumi terbangun ketika mendengar suara anak-anak yang ramai bermain di luar rumah. Kali ini disertai dengan suara ketukan di jendela dan memanggil namanya. "Jumi, ayo main Jum," ujar suara itu. "Suara si Junet," gumam Jumi, lalu bangkit dan menuju jendela. Disingkapkannya kain jendela itu, dan sosok wajah pucat Junet tampak tengah menatap ke arahnya sambil melambaikan tangan mengajak Jumi untuk ikut bermain. Jumi pun mengangguk. Jumi yang telah kenyang tidur malam itu segera keluar kamar tidurnya dan berjingkat-jingkat menuju pintu dapur yang mengarah ke halaman samping rumah itu. Dan ketika di luar rumah, anak-anak tengah riuh bermain ayunan, bergantian sambil bercanda tawa. Dan Jumi asik ikut bermain bersama mereka. Bahkan anak itu beramai-ramai mengangkat tubuh Jumi lalu mendudukkannya di ayunan. Mereka lalu menarik ayunan dan melambungkan tinggi-tinggi. Mereka tertawa-tawa melihat Jumi yang memegang erat tali ayunan karena takut terjatuh. Begitulah seterusnya mereka bergantian. Dan tiba kembali giliran Jumi yang didudukkan kembali di ayunan itu. Ditariknya dengan kencang dan dilepaskannya ayunan yang dinaiki Jumi yang kemudian melambung tinggi. Tiba-tiba dari arah kandang di belakang rumah kakek terdengar suara ayam jantan berkokok. Seketika anak-anak yang tengah asik bermain ayunan itu berlarian tak tentu arah meninggalkan Jumi sendirian yang masih berayun-ayun di sana. Dan sosok anak-anak itu menghilang entah kemana. Jumi yang berayun-ayun kencang kesulitan menghentikan ayunannya. Ia harus menunggu beberapa lama sampai ayunan itu berayun pelan dan berhenti. Jumi lalu celingukan mencari teman-temannya itu. Ia pun lalu masuk ke rumah dan tidur. Jumi yang masih anak-anak belum menyadari jika ia telah bermain-main bersama hantu-hantu gentayangan penghuni kebun melinjo tersebut. Malam ketiga di rumah kakek, kembali suara memanggil namanya dan ketukan di jendela membangunkan Jumi malam itu. Jumi yang lagi malas untuk bermain hanya mengintip dari jendela kacanya. Di luar jendela tampak wajah pucat Junet yang sepertinya kecewa dengan penolakan Jumi yang tak mau diajak main. Lalu sosok Junet duduk di ayunan. Teman-temannya mulai mengayunkan tubuh Junet tinggi-tinggi. Jumi hanya memperhatikan di balik jendela. Tubuh Junet pun berayun-ayun membelakangi Jumi. Tiba-tiba kepalanya berputar 180 derajat dan menatap Jumi tajam. Tubuh itu menjauh dan mendekat berayun-ayun. Jumi hampir saja berteriak jika tak segera menutup mulutnya dengan tangan. Lalu dengan cepat ia meloncat ke tempat tidur, lalu menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Beberapa saat kemudian, suara-suara di luar rumah itu pun menghilang. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Jumi merengek ke kakeknya agar diantar pulang ke rumah orang tuanya hari itu juga. Dan kemudian kakeknya pun mengantarkan Jumi ke rumahnya di Cilegon. Dan menurut cerita orang-orang, sosok Junet, temannya yang mengajak bermain semalam, adalah adik kembarnya yang telah meninggal dunia ketika masih bayi.
Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.